Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap sehat, kuat, dan penuh semangat di dalam kasih Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Kita bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis 4 November 2021, tertulis dalam Amsal 11 ayat 17. Demikianlah dikatakan, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Mengapa dikatakan orang yang murah hati berbuat baik bagi dirinya sendiri? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia tidak bisa berbuat sendiri tanpa orang lain. Sadar atau tidak sadar, keberhasilan kita di bidang apapun itu semua tidak luput dari dukungan atau peran serta orang lain. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh memandang abai kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Murah hati berarti kita terbuka bagi orang lain, memberi perhatian, memberi pertolongan, bahkan juga memberi pengampunan ketika ada yang bersalah kepada kita. Namun mengapa sering sekali kita melihat masih banyak orang yang menunda-nunda untuk menolong orang lain, sekalipun dia bisa atau mempunyai kesempatan untuk menolong. Terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak pertanyaan, dan terlalu panjang untuk berpikir, sementara orang lain sangat membutuhkan pertolongan kita. Amsal 3 ayat 28 berkata, janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Ayat ini mau mengatakan bahwasanya kita harus segera menolong, tidak menunda waktu sampai besok, lusa, minggu depan, bahkan kita tidak tahu kapan waktu yang pasti. Tetapi firman Tuhan yang baru saja kita dengar itu memastikan kalau kita harus segera menolong orang yang memerlukan pertolongan kita. Mengapa kita harus menolong mereka? Ya, karena saya katakan tadi di atas, ketika seseorang bermurah hati, maka dia berbuat kebaikan kepada dirinya sendiri. Tahukah saudara bahwasanya hidup kita ini adalah memiliki hukum, yaitu hukum tabur tuai. Semua yang baik yang kita tabur di dalam kehidupan, satu waktu akan kita tuai kebaikan-kebaikan yang banyak sekali. Demikian sebaliknya, sesuatu yang tidak baik yang kita tabur di dalam kehidupan ini, maka ketidakbaikan jugalah yang akan menjadi tuaian kita. Karena apa yang kita inginkan diperbuat orang lain kepada kita, tentu kita harus lebih dulu memperbuat yang demikian, bukan? Matius 7 ayat 12 berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah sebabnya kita harus bermurah hati kepada banyak orang, karena kemurahan demi kemurahan akan kembali dalam kehidupan kita. Ketika kita menolong orang lain, secara tidak kita sadari kita sudah berbuat baik kepada kita. Mari kita renungkan, ketika ada seseorang yang berbuat tidak baik di dalam kehidupan, hidupnya mengacau, hidupnya selalu membuat onar. Apakah yang ia dapatkan dalam kehidupannya? Bagaimanakah respon orang-orang yang ada di sekitarnya? Tentu tidak ada orang yang mau bergaul dengan dia. Tentu orang-orang tidak suka akan keberadaannya. Tetapi sebaliknya, orang baik
orang yang murah hati, maka dia akan dicintai. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menunda untuk bermurah hati. Jangan pernah menunda untuk menolong orang lain. Tetapi lakukanlah sedini mungkin. Mulai saat ini, lakukanlah segera. Jangan menunggu nanti, jangan menunggu besok, apalagi menunggu di waktu yang tidak pasti. Jika hari ini ada orang yang datang kepadamu untuk meminta pertolongan, berikanlah dan tolonglah dia. Karena Yesus mengajar kita untuk mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jangankan kita mengasihi sesama, mengasihi teman, musuh kita pun harus kita kasihi. Pengampunan harus kita berikan kepada mereka. Karena Tuhan mengasihi dan mengampuni kita. 1 Yohanes 3 ayat 17 berkata, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukalah hati dan bermurah hatilah kepada banyak orang, maka kebaikan akan terjadi di dalam kehidupanmu. Maka segala kemurahan Tuhan akan terus bertambah-tambah di dalam kehidupan. Tentu kita semua ingin bahagia, bukan? Kita ingin mendapatkan sukacita dan damai sejahtera. Oleh karena itu, bermurah hatilah, maka itu akan kembali menjadi sukacita dan berkat yang melimpah dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, firman-Mu yang mengajar kami untuk bermurah hati kepada semua orang. Di dalam segala keberadaan kami mau Tuhan pakai untuk menjadi penyalur kemurahan Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu bermurah hati kepada kami. Jangan biarkan kami menjadi pribadi yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri. Tetapi kami boleh Tuhan pakai untuk menjadi berkat di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami, segala pekerjaan kami, biarlah Tuhan yang memberkati. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.